Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat subscriber Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail. Jadi kali ini lagi bongkar-bongkar power. Jadi kedatangan sebuah power dari subscriber saya yang minta di-upgradekan total. Jadi untuk powernya seperti ini, untuk isi di dalamnya. Jadi kemungkinan sahabat kurang jelas untuk melihat sebuah isi bentuk di dalamnya. Jadi saya perlihatkan. Jadi contohnya seperti ini sebelum saya bongkar. Jadi untuk power ini menggunakan trafo 40 ampere seperti ini. Saya sahabat perhatikan untuk trafonya menggunakan heatsink yang tebal kiri kanan dan elko sebanyak 16 buah untuk dua final ini. Jadi untuk hasilnya sangat mantap. Jadi di sini trafonya sangat besar dan semuanya serba oke untuk di bagian transistor final, di bagian kit draper. Nah, di sini bisa sahabat perhatikan untuk semuanya. Jadi di sini transistor finalnya menggunakan 8 set per mono. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembongkarannya. Jadi untuk kit drapernya seperti ini, menggunakan Sanken sebanyak 8 set per mono dan menggunakan kit draper yaitu MK5. Jadi hasil suaranya belum tahu juga karena kendalanya kan kurang bertenaga. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi untuk power ini sebenarnya untuk di bagian elko-nya sangat mantap. Nah, seperti ini. Jadi elko ini sebanyak 8 buah per mono. Jadi kalau yang untuk yang satunya juga 8 buah. Seharusnya power ini benar-benar bertenaga karena menggunakan transistor Sanken, menggunakan kit draper yang mantap. Nah, bisa sahabat perhatikan untuk di bagian elko. Ini elko ini sangat bagus sekali. Jadi kalau tidak salah elko ini kakinya 4. Seperti ini, bisa sahabat perhatikan untuk di bagian elko-nya. Jadi pelepasan elko sudah selesai. Nah, di sini bisa sahabat perhatikan karena elko ini menurut saya ini elko paling bagus. Di sini bisa sahabat perhatikan untuk perbedaannya. Nah, di sini menggunakan kakinya 4. Jadi kakinya 4 ada ground dan ada min plusnya. Beda dengan yang satunya ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk elko ini sebenarnya kualitasnya sangat mantap. Karena di sini benar-benar isinya benar-benar full dan mereknya juga lumayan bagus. Cuman bukan endorse, jadi tidak disebutkan mereknya. Jadi pokoknya elko ini sangat mantap sekali untuk power karena beda dengan yang lain. Lain halnya dengan yang produk satu ini karena ini endorsean, jadi ini produk CKJ. Jadi produk CKJ ini untuk kualitas sangat bagus sekali. Cuman elko ini tidak sesuai dengan ukuran PCB ini. Jadi agak besar. Jadi sama dua-duanya. Karena ini menggunakan 8 set atau 8 buah elko, jadi saya menggunakan 2 keping. Kemungkinan PCB ini akan saya potong. Jadi produk CKJ ini sangat mantap, untuk PCB-nya itu udah fiber. Sambil memasang elko satu persatu di bagian PCB, sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat. Pertanyaannya ialah, Bang, kenapa saya punya power Sonic Boom 1000 watt dan menggunakan trafo 10 ampere tapi screennya suka putus? Nah, solusinya mungkin sahabat bisa mengganti di bagian screennya menggunakan yang ampernya lebih besar. Mungkin contohnya kalau memang bawaannya itu sebesar 5 ampere, coba sahabat ganti menggunakan yang 10 atau 15 ampere. Kemungkinan seperti itu. Kalau memang masih putus sudah menggunakan yang besar, kemungkinan ada penyebab-penyebab yang lain. Oke, untuk elko-nya sudah selesai seperti ini pemasangannya, tinggal yang satunya lagi untuk pemasangannya. Pemasangan elko sebanyak 16 buah sudah selesai.
dan menggunakan produk CKJ atau papan PCB CKJ. Jadi ini elko memang sudah elko bekas leman, jadi masih ada lem-lem yang nempel. Jadi untuk produk CKJ ini sahabat bisa cek di Shopee, karena untuk produk-produk CKJ yang sahabat minat dengan produk tune control, crossover dan lain sebagainya bisa cek di aplikasi Shopee. Di sana saya sudah ada memasukkan produk-produk CKJ. Oke, sekarang lanjut. Sekarang saya ingin coba memotong lagi untuk di bagian substratnya. Seperti ini. Jadi untuk di substratnya dibuang karena menggunakan substrat 1, jadi tidak menggunakan substrat 2. Jadi pemasangannya nanti digabungkan seperti ini. Hasilnya sangat mantap. Walaupun elkonya sudah cemong-cemong alias cemot-cemot bekas leman. Oke, buat sahabat-sahabat, untuk sebuah power ini sudah selesai saya bongkar. Jadi yang tersisa hanya di bagian belakang. Seperti ini, seperti kipas anginnya dan lain-lain sudah semua saya bongkar. Jadi di sini ada yang ingin saya berbagi dengan sahabat-sahabat. Jadi untuk power ini kemarin seperti video saya yang sudah kemarin, karena power ini kemarin kan tidak ada tenaganya. Jadi otomatis sekarang sudah saya bongkar total, jadi akan saya upgrade lagi. Nah, yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat, yang pertama ialah di bagian instalasi perkabelan. Jadi instalasi perkabelan itu sebenarnya tidak masalah jika sahabat menggunakan kabel-kabel kecil. Sah-sah saja tergantung sahabat. Tapi ada yang tidak boleh sahabat menggunakan kabel kecil. Kalau sahabat menggunakan terapo besar. Kalau sahabat menggunakan terapo kecil, sah-sah saja, tidak ada kendala apa-apa. Nah, bagaimana kalau menggunakan kabel kecil menggunakan terapo besar seperti video kemarin untuk sebuah power ini? Itu yang tidak boleh sahabat lakukan. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan sahabat yang untuk masuk ke bagian saklar. Oke, sekarang sudah selepas. Nah, contohnya seperti ini. Untuk terapo sebesar 40 ampere seperti ini. Tapi sahabat menggunakan kabel AC atau sumber masuk dari listrik ke terapo ini menggunakan kabel sebesar ini, saya rasa bukan pakaian untuk sebuah terapo ini. Apakah tidak bisa? Pasti bisa, pasti hidup barangnya. Untuk terapo yang sebesar ini dan menggunakan kabel sekecil ini bukan pakaian sebuah terapo. Jadi ada baiknya sahabat menggunakan kabel-kabel yang seperti ini. Kemungkinan lebih pas karena untuk isi di dalamnya ini sudah cukup lumayan besar juga. Nah, kalau sahabat menggunakan kabel sebesar ini, kalau sahabat menggunakan terapo 3 ampere, 5 ampere itu boleh. Dan untuk power yang beruat sekitaran 200 watt, 300 watt silahkan menggunakan kabel ini, aman, tidak masalah. Tetapi kalau sahabat ingin menggunakan terapo sebesar ini dan menggunakan kabel sekecil ini, di saat sahabat ingin tenaga yang kuat, itu saya rasa sudah tidak dapat. Bukan hanya di bagian kabel saja, di bagian instalasi lain juga harus sahabat benahi agar mendapatkan hasil sesuai dengan harapan sahabat. Jadi tidak masalah sahabat menggunakan kabel sebesar ini, tidak masalah, sah-sah saja, aman saja. Tapi tetap ada nilai min plusnya. Nah, seperti ini. Jadi bayangkan menggunakan kabel sekecil ini dan kabelnya panjang hampir 1 meter seperti ini, sangat pengaruh besar. Beban begitu berat, kemungkinan ini bisa mengeluarkan asap, bisa kebakar untuk di bagian kabelnya. Nah, ini hanya untuk di bagian kabel. Oke, jadi buat sahabat-sahabat yang ingin merakit power dengan menggunakan daya yang besar atau terapo yang besar, jangan pernah menggunakan kabel seperti ini. Ada baiknya sahabat menggunakan kabel yang standar khusus untuk kabel sebuah terapo seperti ini. Jadi di sini untuk sebuah terapo ini menggunakan kabelnya lumayan besar. Nah, seperti ini bisa sahabat perhatikan. Nah, ini lumayan besar kabelnya. Ampere kabelnya juga besar. Tapi setelah masuk kabel ini, kemungkinan
Ini kabel sebesar ini tidak ada fungsinya. Jadi dia mengikut ampere di bagian kabel ini. Otomatis tidak normal untuk masuk ke dalam trafo ini untuk di bagian tegangannya. Jadi mungkin versi saya seperti ini. Tapi kalau memang ada versi sahabat yang berbeda itu silahkan, tidak masalah, sah-sah saja, tergantung sahabat. Ini hanya sedikit saran hanya sedikit saran dari saya. Jika sahabat ingin merakit sendiri power di rumah dan ingin mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi jangan berharap kita mengeluarkan biaya atau mengeluarkan dana begitu kecil, ingin mengharapkan hasil yang memuaskan, kemungkinan tidak. Jangankan barang rakitan, kemungkinan barang pabrikan, sahabat membeli yang harga katakanlah yang 10.000, tapi ingin mendapatkan hasil sama seperti hasil yang harga 100.000, kemungkinan tidak bisa. Demikian juga barang-barang rakitan seperti ini. Oke, mungkin inilah versinya Ismail Dadang. Oke, sahabat, sekarang saya ingin berbagi membuat tutorial bagaimana cara merakit sebuah power ini, karena tadi sudah saya bahas juga masalah kabel. Mungkin teman-teman sedikit sudah paham untuk di bagian perkabelan. Jadi mengapa saya lepas seperti ini, karena kalau trafo tidak saya lepas untuk pemasangan perangkat satu persatu otomatis sangat berat sekali untuk dibolak-balik seperti ini. Jadi yang pertama saya sudah mendesain atau membuatkan untuk di bagian jack speakernya seperti ini, menggunakan PCB bekas Elco nya tadi. Jadi ini akan ditempel seperti ini. Jadi sudah saya buatkan untuk bagaimana cara mendesain sebuah jack speaker ini. Ya, saya pasang untuk di bagian dalamnya seperti sudah saya buatkan, biar semuanya sangat mudah cara pengerjaannya.